Nih, bagaimana tanggapan Anda, Pak, terkait dengan pemerintah yang artinya memang memberikan sinyal bahwa devisa hasil ekspor ini harus disimpan eksportir di dalam negeri, tapi juga harus dikonversi ke rupiah, Pak Beni? Tergantung ya, sebetulnya kalau industri manufaktur itu ada yang bahan baku rupiah dalam negeri atau yang industri manufaktur yang masih membutuhkan impor bahan bakunya. Nah, kalau masih butuh bahan bakunya diimpor, tentu harus ada ketersediaan hasil DHI itu untuk membiayai membeli bahan baku itu. Karena industri manufaktur itu muter aja, Mbak. Artinya nggak bisa itu berlebihan, berlebih sisa dia itu cukup banyak ya. Dia diputar beli bahan baku lagi, diputar lagi, beli bahan baku lagi. Jadi industri manufaktur itu industri yang putarannya sangat cepat sekali. Beda dengan extractive industries ya. Extractive industries kan barangnya yang bikin Tuhan. Jadi tinggal gali lalu jual, ya kan? Jual dan itu nggak melibatkan satu putaran yang secepat industri manufaktur. Sebenarnya saya sependapat dengan Pak Banjaran, industri manufaktur itu memberikan satu dampak yang sangat luas sekali terhadap semualah dari kebutuhan lapangan kerja. Nah, memang negara kan tiap hari kita BBM masih impor, lalu obat-obatan masih impor ya. Jadi setiap hari itu kita masih butuh dolar. Tentu ini mematchkan antara hasil ekspor dengan kebutuhan dalam negeri untuk impor, dan kebutuhan kita kan nggak sedikit ya. Satu hari itu berapa, kalau nggak salah BI pernah mengatakan satu hari Pertamina butuh 50 juta US dollar untuk mengimpor si bahan bakunya itu. Begitu. Itu Mbak. Baik, Pak Beni, artinya perlu dikaji ulang, Pak, mengenai kewajiban DHI ini yang disimpan eksportir dalam negeri harus dikonversi ke rupiah, begitu, Pak? Harus selektif ya. Kalau misalnya industri furniture ya, industri manufaktur furniture, itu bahan bakunya hampir 80% bisa didapat dengan rupiah ya. Artinya ada kayu yang harus diimpor juga ada, lalu aksesoris diimpor juga ada, tapi tidak sebesar misalnya industri otomotif atau industri tekstil. Itu majority-nya apalagi industri garment yang nominate suppliers-nya itu ada bagian daripada global supply chain tadi yang ditunjuk oleh pembelinya. Nah, itu nggak bisa kalau dirupiahkan, karena itu hari ini terima hasil ekspor, besok harus kita buka LC lagi buat membeli bahan baku. Baik, tapi Pak Beni, menurut Anda begitu ya Pak, sebagian pengamat ini kan melihat bahwa dukungan langkah pemerintah merevisi aturan DHI ini harus disertai dengan sanksi yang tegas begitu. Karena kalau selama ini kan mungkin aturannya hanya sebagai berupa pencatatan saja. Anda sendiri melihatnya sanksi yang tegas yang dimaksud ini seperti apa, Pak Beni? Kita udah dikenain sanksi kalau kita tidak melaporkan bahwa uang itu masuk ke dalam negeri, kita udah dikenain sanksi, Mbak, sekarang ini. Karena apapun, apalagi industri perusahaan yang dibiayai oleh lembaga keuangan dalam negeri, pasti uangnya masuk dalam negeri. Tentu masuk dulu, baru nanti kembali lagi ke yang membiayai bank di luar. Tapi mayoritas industri manufaktur kebanyakan dibiayai dalam negeri, kecuali PMA yang bagian daripada multinational company. Resiko atau dampak aturan DHI ini terhadap iklim investasi di Indonesia khususnya akan seperti apa, Pak Beni? Saya kira akan berpengaruh ke investasi cukup besar ya. Artinya kita kan tadinya sebagai negeri yang menganut rezim devisa bebas. Jadi orang berinvestasi, lalu dia juga bebas kalau punya profit ditransfer ke pemegang sahamnya di luar. Nah, kalau sekarang ada kontrol begini, mungkin ya akan apa ya? Kita ini bersaing dengan negeri-negeri yang lain, itu yang harus diingat ya. Kita bersaing dengan negeri-negeri yang haus dengan investasi dari luar ya. Negeri-negeri yang baru muncul kan sekarang setelah Vietnam sudah selesai, saya kira sekarang Kamboja dan Myanmar juga akan tumbuh. Nah, apakah ini juga harusnya diperhitungkan ya. Sementara kita kan keinginan politik kita kan hilirisasi, kan berarti ada investasi. Ya, jadi industri itu kalau sudah masuk dia susah keluarnya. Artinya itu fisik ya. Kalau industri manufaktur kan fisik. Nah, beda dengan industri
saham atau industri perdagangan uang ya, Baik. itu kan bisa pagi masuk, sore keluar, ya. Karena nah ini dia harus perhitungkan betul lah. Saya setuju dengan Pak Banjaran, harus sangat sektoral dan sangat hati-hati dan duduk bersama agar tidak mengganggu investasi. Baik, artinya dengan revisi aturan DHE ini akan mengganggu iklim investasi ya Pak. Lalu jika demikian Pak, sebetulnya skema yang ideal terkait penerapan aturan tersebut seperti apa Pak? Agar artinya tetap bisa menjunjung penerapan rezim devisa bebas ini Pak. Saya kira tadi udah disebutkan oleh Pak Banjaran, sektoral aja kita duduk sama-sama, sektoral kita orientasi industri manufaktur yang bahan bakunya misalnya di atas 60% itu didapat dari dalam negeri, ya kan. Nah itu diperlakukan dulu, nanti bertahap industri yang masih impor bahan bakunya, tapi ada jaminan apabila dia impor bahan baku, dolarnya harus ada, ya. Jadi itu kalau BI sih gampang aja kan, hedging aja Pak, swap aja, ya harganya berapa, ongkosnya kan juga mahal. Ya ini yang harus kita duduk sama-sama. Saya kira nggak semudah itulah. Baik Pak Beni, tapi sejauh ini Pak artinya untuk kepatuhan begitu ya dari eksportir terhadap aturan DHE seperti apa Pak? Kita udah patuh, Mbak, karena kita kalau nggak melaporkan DHE, itu akan kena sanksi. Sanksinya nggak bisa ekspor kan, dikunci aja di PEB, pemberitahuan ekspor barang. Itu kan kewenangannya ada di bea cukai.